Jadi semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita selalu diberi kemampuan untuk membahagiakan semua makhluk, juga diberi kemampuan untuk mencegah diri. Jangan sampai ada satu makhluk pun di semesta ini tersakiti oleh kehadiran kita. Karena siapa saja yang sudah menjadi sumber cinta, maka dia akan menjadi cinta itu sendiri. Dan ciri orang yang sudah menjadi cinta, dia tidak pernah kekurangan cinta. Dan orang yang tidak pernah kekurangan cinta, setiap saat dia selalu akan mencintai. Orang yang sudah menjadi sumber cinta tidak butuh dicintai, bahkan tidak pernah merengek-rengek untuk mendapatkan cinta, dan tidak pernah memaksa orang lain untuk selalu mencintai, karena dia sudah cukup, sudah sempurna dengan dirinya sendiri. Itu tandanya orang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak kita semua untuk masuk lebih dalam lagi, mengetahui jati diri kita yang sesungguhnya. Karena untuk memudahkan kajian, maka saya beri tema kajian kita hari ini adalah ketika manusia menjadi boneka di tangan kekuatan buta. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah boneka, yang kedua adalah kekuatan buta. Apa sesungguhnya boneka itu dan apa sesungguhnya kekuatan buta itu? Kita akan kaji lebih dalam. Semoga kita semua setelah ini menyadari dan kemudian kita bisa merefleksi apakah kita hari ini betul-betul sudah menjadi manusia atau manusia yang masih sebagai boneka. Apakah kita sudah bisa melepaskan diri dari kekuatan buta? Kenapa saya menyebut kekuatan buta? Karena kekuatan ini sangat luar biasa, mencengkram, memenjarakan diri kita sampai di semesta ini tidak ada ruang bagi kita untuk menjadi diri sendiri. Dan lucunya kita tidak sadar kalau selama ini kita menjadi boneka. Oleh karena itu topik ini menjadi sangat menarik, dan saya juga tidak tahu, pokoknya kalau saya memikirkan judul, tiba-tiba saja judul itu datang. Dan saya yakin judul ini akan meresonansi kita semua. Dan judul ini adalah hal yang dibutuhkan oleh kita saat ini, di sini, sekarang. Saya pastikan siapapun yang datang ke tempat ini dengan segala permasalahan hidupnya, dengan seluruh pertanyaannya, insya Allah judul ini akan bisa menjawab, walaupun tidak dipersiapkan. Itulah perbedaan kalau kita mengaji ilmu hakikat dengan ngaji ilmu syariat. Ilmu hakikat itu universal. Apalagi ketika kita sudah memasuki dimensi energi, dimensi frekuensi, dimensi vibrasi. Karena kita sadar bahwa sesungguhnya ya, yang tinggal di tubuh kita yang berbeda ini sebetulnya adalah energi yang sama. Yang tinggal di tubuh kita yang berbeda ini sesungguhnya adalah ruh yang sama. Cuma yang membedakan adalah jiwa kita masing-masing. Ruh yang sama, tetapi yang membedakan adalah jiwa kita masing-masing. Allah dan Rasul sejati yang ada pada diri kita sama. Cuman yang membedakan adalah jiwa kita masing-masing. Itulah diri pribadi kita yang sesungguhnya. Itulah diri pribadi kita yang datang ke semesta berulang-ulang untuk menyelesaikan 3 persoalan. Kenapa kita datang di sini? Pasti ada utang karma kita yang harus diselesaikan di kehidupan masa lalu.
Kenapa kita datang lagi ke sini? Pasti ada jalan bengkok yang harus diluruskan di kehidupan yang sekarang. Kenapa kita datang lagi ke sini? Pasti ada pekerjaan yang belum selesai di kehidupan yang dulu yang harus kita rampungkan di kehidupan yang sekarang. Oleh karena itu, sadari akan 3 tugas itu selalu, maka kita akan selalu memiliki kesadaran untuk tetap bisa menerima apapun yang datang dalam kehidupan kita, ya, dengan cara yang sangat terbuka. Dan itulah ciri orang yang beriman, karena iman itu artinya terbuka. Orang yang beriman itu adalah yang sudah terbuka. Terbuka berarti dia sudah tidak terjebak oleh dualitas kehidupan. Dua-duanya dia bisa lampaui. Nah, orang yang belum terbuka masih memilah dan memilih dalam kehidupannya, masih mencengkram pada yang dia ingin, masih menendang pada yang dia tidak ingin, itu artinya bahwa dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Itu artinya dia masih dalam keadaan tertutup. Tertutup bahasa Inggrisnya adalah kafir. Bahasa Arabnya adalah kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jangan-jangan yang masih tertutup itu adalah diri kita. Bahkan kita merasa bangga, ya, merasa bangga dan sombong dengan keyakinan yang kita anut, sementara kita tidak bisa menunjukkan kebenaran dari keyakinan kita sendiri dalam wujud akhlak yang mulia. Sesungguhnya kita pun masih perlu dipertanyakan keyakinan. Saya sangat setuju dengan kata-kata bijak seorang pemenang hadiah Nobel tentang perdamaian ketika beliau ditanya, apa agama terbaik menurut Anda? Dan beliau mengatakan agama terbaik adalah agama yang bisa mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Lantas kemudian agama Anda apa? Dia mengatakan agama saya adalah cinta. Jadi beliau, ya, sudah tidak menyebut nama-nama agama yang ada di semesta ini, tapi beliau sudah keluar dari semua itu dan mengatakan bahwa agama saya adalah cinta. Mungkin bagi orang awam, wah, itu agama baru lagi tuh. Agama apa? Ada agama cinta. Beliau sedang menunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya inti sari semua agama adalah cinta. Inti sari semua agama adalah cinta kasih. Jadi sangat lucu ya, kalau orang beragama kemudian masih suka merendahkan orang lain. Orang beragama masih suka merendahkan keyakinan orang lain. Orang beragama masih merasa seakan-akan dialah yang mengkooptasi Tuhan. Lalu seakan-akan orang lain tidak berhak atas Tuhan yang sama. Itu kan kelucuan yang perlu kita renungkan. Oleh karena itu, mari kita masuk pada kajian kita yang sangat luar biasa ini. Saya akan cerita tentang satu pertanyaan. Nggak hidup ya, Ari. Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya boneka itu? Karena judulnya kan ini boneka. Sekarang kita sudah kenal boneka macam-macam kan? Betul? Bahkan boneka mulai dari yang harganya murah sampai boneka yang harganya paling mahal. Macam-macam lah jenis boneka. Saya tidak menyebut merek-merek boneka supaya tidak terkesan saya sedang iklan. Tetapi ya boneka, sebagus apapun dan semahal apapun, boneka ya tetap saja boneka. Secantik apapun dibuat boneka, tetap saja boneka. Karena boneka itu satu hal mendasar dari sifat boneka adalah dia tidak memiliki kesadaran. Walaupun di Thailand, di tengah negara yang menjadi tujuan wisata misalnya, ada yang bisa membuat boneka itu mirip, ya. Ada mirip Presiden Obama, ada mirip Jackie Chan, ada mirip tokoh-tokoh dunia, ya, dengan teknologi pembuatan boneka yang modern, tetap saja itu adalah boneka. Bahkan di Thailand ya ada mirip Bung Karno. Itu persis ya. Jadi kalau kita berfoto dengan boneka itu hampir tidak bisa dibedakan. Ya.
kalau di foto. Ya, tetapi kalau kita